Dalam dunia SEO atau Search Engine Optimization, backlink sering dianggap sebagai tulang punggung otoritas dan kekuatan peringkat website. Backlink berkualitas tinggi dapat meningkatkan visibilitas website kita, meningkatkan otoritas domain kita, dan menghasilkan lalu lintas dari mesin pencari seperti Google. Namun, tidak semua tautan bermanfaat. Faktanya, beberapa tautan dapat secara aktif merusak peringkat situs kita. Disinilah alat Disavo berperan, dan mengapa memahami tautan Disavo penting bagi siapapun yang mengelola website. Istilah Disavo Link mengacu pada permintaan yang dibuat ke mesin pencari, yang meminta mereka untuk mengabaikan backlink tertentu yang mengarah ke website kita. Proses ini biasanya digunakan saat tautan tersebut dianggap berkualitas rendah, manipulatif, atau berisi spam. Di sini kami akan membahas apa itu Disavo Link, kapan menggunakannya, cara kerjanya, dan mengapa tautan tersebut penting bagi strategi SEO. Konsep dibalik penyangkalan tautan. Mesin pencari seperti Google menggunakan tautan balik sebagai bagian dari algoritma pemeringkatan mereka. Umumnya, jika website bereputasi baik menautkan ke situs kita, itu menandakan bahwa konten kita berharga dan dapat dipercaya. Namun, yang sebaliknya juga benar. Jika situs berkualitas rendah atau berisi spam menautkan ke situs kita, itu dapat menunjukkan perilaku manipulatif atau kualitas konten yang buruk. Pada masa-masa awal SEO, banyak pemilik situs mencoba mengakali sistem dengan membeli tautan, berpartisipasi dalam skema tautan, atau menggunakan alat otomatis untuk menghasilkan tautan balik. Seiring berjalannya waktu, Google memperbarui algoritmenya, terutama melalui pembaru pada Penguin, untuk menghukum situs dengan profil tautan yang tidak wajar. Saat itulah kebutuhan untuk menyangkal tautan muncul. Jika situs kita memperoleh tautan balik yang berbahaya, baik sengaja maupun tidak, kita dapat memberi sinyal kepada Google bahwa kita tidak ingin tautan tersebut dipertimbangkan dalam evaluasi pemeringkatan kita. Jadi, dengan mengirimkan file penyangkalan, pada dasarnya kita mengatakan, saya tidak menjamin tautan ini. Harap kecualikan tautan tersebut saat menilai kepercayaan situs saya. Kapan Anda harus menolak tautan? Menolak tautan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan santai atau sering. Google sendiri merekomendasikan penggunaan Disavo Tool hanya jika benar-benar diperlukan dan bukan sebagai praktik SEO biasa. Kita telah menerima tindakan manual dari Google karena tautan yang tidak wajar. Kita memiliki profil tautan balik yang mencurigakan, yang berisi domain yang berisi spam, berkualitas rendah, atau tidak relevan. Kita menduga situs kita menjadi target SEO negatif, tempat pesaing membangun tautan beracun untuk merusak peringkat kita. Dan kita sebelumnya telah menggunakan teknik black hat SEO seperti membeli tautan atau berpartisipasi dalam ladang tautan dan ingin membersihkan profil kita. Jika profil tautan balik kita secara umum sehat dan kita belum menerima peringatan atau hukuman apapun, penolakan mungkin tidak diperlukan, karena bahkan dapat merusak peringkat kita jika kita menolak tautan yang bagus secara tidak sengaja. Mengidentifikasi tautan berbahaya. Sebelum menggunakan Disavo Tool, penting banget untuk melakukan audit backlink secara menyeluruh, supaya kita bisa tahu tautan mana saja yang mungkin bermasalah. Proses ini melibatkan peninjauan setiap backlink yang mengarah ke situs kita, dan juga mengevaluasi kualitasnya. Beberapa indikator backlink yang buruk meliputi tautan dari domain spam dengan sedikit atau tanpa konten asli, tautan dari website yang tidak relevan, yang tidak memiliki hubungan dengan niche kita, tautan dari private block network, PBN, yang digunakan untuk memanipulasi peringkat, tautan dengan anchor text yang sama persis, yang tampak manipulatif, tautan dari domain berotoritas rendah atau yang dikenai sanksi. Alat seperti Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, atau Moz dapat membantu kita mengidentifikasi dan mengevaluasi tautan ini. Banyak profesional SEO juga menggunakan skor toksitas tautan yang disediakan oleh platform ini untuk memprioritaskan tautan mana yang akan ditolak. Cara kerja Disavo Tool. Alat Disavo Link Google merupakan bagian dari Google Search Console. Setelah kita menyusun daftar tautan balik yang berbahaya, kita dapat mengirimkan file yang memberitahu Google untuk mengabaikannya.
Beginilah cara kerja proses ini. 1. Buat disavow file. Ini adalah berkas teks biasa atau TXT yang berisi daftar URL atau domain yang ingin kita tolak. Kita dapat menolak tautan individual atau seluruh domain. 2. Kirim file ke Google. Buka disavow tool, pilih property, dan unggah file. 3. Tunggu Google memprosesnya. Google mungkin memerlukan waktu beberapa minggu untuk merayapi ulang dan memproses ulang profil tautan balik kita. Tidak ada konfirmasi bahwa tautan tertentu telah ditolak, tetapi seiring waktu, kita mungkin melihat peningkatan peringkat atau penghapusan hukuman. Penting untuk berhati-hati. Menolak tautan yang baik secara tidak sengaja dapat merusak kinerja SEO kita. Selalu verifikasi setiap tautan secara menyeluruh sebelum menambahkannya ke file penolakan kita. Risiko penggunaan yang tidak tepat. Menggunakan disavow tool tanpa pemahaman yang jelas dapat mengakibatkan konsekuensi negatif. Karena menolak tautan menghilangkan manfaat dari backlink tersebut, melakukannya secara tidak benar dapat mengurangi otoritas website kita dan merusak peringkat kita alih-alih membantunya. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan adalah seperti menolak tautan berkualitas tinggi secara tidak sengaja, mengandalkan alat otomatis tanpa peninjauan manual, menolak tautan terlalu agresif, dan menggunakan alat tanpa penalti atau masalah yang jelas. Itulah sebabnya Google memperingatkan pengguna bahwa alat ini ditujukan hanya untuk pengguna SEO tingkat lanjut dan bukan untuk pembersihan rutin. Jika kita tidak yakin apakah akan menggunakan disavow tool, sebaiknya konsultasikan dengan profesional atau agensi SEO berpengalaman yang dapat membantu mengevaluasi situasi kita dengan tepat. Jadi, menolak tautan merupakan jaring pengaman penting bagi pemilik website yang menghadapi penalti atau masalah terkait tautan balik yang berbahaya. Hal ini memberi kita kekuatan untuk memberitahu Google, tautan ini tidak mewakili kami dan dapat melindungi otoritas dan peringkat website kita. Namun, ini merupakan alat yang ampuh tetapi berisiko. Jika digunakan dengan benar, alat ini dapat membantu kita memulihkan profil tautan balik yang buruk atau menghindari penalti. Jika digunakan secara tidak tepat, alat ini dapat merusak kinerja website kita dan membatalkan kemajuan yang telah dicapai selama berbulan-bulan. Strategi terbaik adalah bersikap proaktif tentang kualitas tautan balik, menghindari taktik SEO black hat, dan hanya menggunakan disavow tool jika kita memiliki bukti yang jelas bahwa tautan buruk merusak website kita. Jika kita tidak yakin apakah kita perlu menolak tautan, konsultasikan dengan pakar SEO, atau gunakan alat yang memiliki reputasi baik untuk mengaudit profil tautan balik kita terlebih dahulu. Dalam SEO, pendekatan yang bijaksana selalu lebih baik daripada pendekatan yang tergesa-gesa.